Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk perpindahan panas ya. Untuk minggu yang ke-6 ini kita akan bahas perpindahan panas ya, konveksi ya. Perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas yang menyertai zat pembawanya ya, atau fluida yang menyertainya ya. Nah ini untuk ilustrasinya ya. Perpindahan panas konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Misalkan ini ada sebuah ilustrasi, Anda memasak air dengan sebuah api atau kompor, maka kalor akan dipindahkan dari fluida, terus fluida tersebut berpindah disertai dengan perpindahan panasnya atau kalornya ya. Jadi fluidanya ikut bergerak di samping dia memindahkan kalor antara fluida ke fluidanya ya. Nah ini juga contoh dari perpindahan panas konveksi, yaitu terjadinya angin laut ya. Di sini kita bisa melihat dari ilustrasi angin laut ya. Angin laut yaitu angin yang bersirkulasi dari laut ke daratan ya. Angin laut terjadi pada siang hari ya. Angin laut terjadi karena adanya tekanan tinggi di laut, terus mengarah ke tekanan yang rendah ke arah darat ya. Begitu juga untuk temperaturnya ya. Karena pada siang hari temperatur udara di laut lebih tinggi daripada di daratan ya, sehingga panas ataupun kalor akan mengalir dari suatu daerah yang punya temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Sedangkan fluida yang mengantarkan kalor tersebut ikut mengalir, yaitu fluida gas atau udara ya. Nah, berikut ini ilustrasi yang kedua ya. Angin laut berembus dari laut ke darat, terjadi pada siang hari. Setelah mencapai ke darat, udara naik terus bersirkulasi menjadi udara dingin, kembali lagi ke laut. Waktu terjadi angin darat, karena kondisi darat lebih panas daripada di laut, jadi dia kembali ke laut pada malam hari. Nah ini seperti ini ya. Ini kebalikan dari angin laut ya. Ini angin darat. Angin darat terjadi karena suhu di daratan lebih tinggi daripada di laut ya. Biasanya terjadi pada malam hari. Pada malam hari tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada tekanan udara di laut ya. Hal itu juga dipengaruhi oleh suhu udara di darat maupun di laut. Jadi angin darat terjadi dari darat ke laut karena ada perbedaan suhu dan tekanan. Itu juga untuk sirkulasi udara pada malam hari ya, karena di darat lebih panas, dia akan mengarah ke laut sambil membawa kalau di teknik lingkungan itu polusi di darat pada malam hari akan terbawa ke laut ya, terus dinetralisir oleh laut ya. Sehingga pada siang hari udara bersih, atau pada pagi hari udara bersih dari laut akan berembus
kembali ke darat. Nah, makanya kalau pagi hari itu udaranya lebih bersih daripada malam hari ya. Nah, ini contoh-contoh dari perpindahan panas secara konveksi ya. Nah, di sini ya. Ini satu contohnya itu radiator. Nah, sebuah sistem radiator mendinginkan mesin dengan perantara fluida cair ya. Nah, ketika mesin itu panas, maka air dialirkan ke dalam lubang-lubang di mesin ya. Nah, lubang-lubang di mesin itu dikeluarkan melalui pipa tersebut masuk radiator. Nah, di radiator ini ada sebuah mekanisme ya, mekanisme alat penukar kalor ya. Nah, di sini udara panas atau suhu panas yang dibawa oleh air tersebut akan didinginkan oleh udara luar ya. Nah, sehingga pada waktu keluar dari radiator, air yang panas tadi akan turun suhunya ya, terus kembali lagi ke mesin untuk mendinginkan mesin siklus berikutnya ya. Begitu juga untuk cerobong asap ya. Cerobong asap ini enggak ada sirkulasinya, jadi panas dikeluarkan beserta dengan asapnya ya. Nah, jadi panas kalor yang dikeluarkan dibawa oleh partikel asap ya, sehingga kondisi suhu di pabrik ini akan tidak terlalu panas karena kalornya dikeluarkan melalui cerobong asap beserta asapnya. Terus ini contoh yang lain untuk perpindahan panas secara konveksi. Di sini ada sistem pendinginan ya, ada kulkas dan ada air conditioning. Pada sistemnya ini terdiri dari 4 komponen utama ya pada mesin pendingin itu ya. Ada evaporator, ada kondensor, ada kompresor, dan katup ekspansi ya. Nah, ini komponen-komponen pada sistem pendingin ya. Ini ada evaporator, ada katup ekspansi, ada kompresor dan kondensor ya. Sedangkan dryer ini komponen tambahan ya. Yang utama ada 4 ini ya: kondensor, kompresor, expansion valve, dan evaporator ya. Ketika fluida refrigerant berada di evaporator, dia akan menyerap kalor dari luar ya. Sehingga fluida yang cair tadi akan menguap ya. Setelah menguap, dia akan dimasukkan ke kompresor, terus dikompresikan ke kondensor untuk dicairkan lagi ya. Cairkan lagi dan dibuang panasnya ya, kalornya dibuang. Nah, sehingga setelah keluar kondensor, dia akan mencair lagi, terus masuk ke katup ekspansi ya. Nah, katup ekspansi ini fungsinya untuk mengkabutkan ya, fungsinya sama seperti karburator pada kendaraan ya. Jadi mengkarburasi supaya apa? Supaya lebih menyerap panas di sekitar ya. Karena kan kalau fluida itu lebih cepat menyerap panas pada kondisi butiran-butiran ya. Jadi seperti kabut ya. Nah, ketika masuk evaporator, dia akan menyerap panas. Nah, panas tersebut mengakibatkan fluida refrigerant yang cair itu menjadi uap. Nah, uap terus dikompresikan oleh kompresor, terus dimasukkan kondensor untuk dibuang panasnya. Begitu juga selanjutnya ya. Nah,
Sistem ini dipakai di semua mesin pendingin ya, baik itu refrigerator, kulkas maupun AC seperti ini ya. Berikut prinsip dari perpindahan panas konveksi. Di sini ada sebuah ilustrasi, ada sebuah lempengan seperti ini ya. Ketika suhu benda bersuhu tinggi berada pada lingkungan fluida bersuhu rendah, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dari benda ke lingkungan ya. Hal ini terjadi karena pengaruh gerakan partikel-partikel fluida. Jadi ketika ada lempengan seperti ini yang mempunyai suhu tinggi, dia akan melepas panasnya ke lingkungan atau ke udara luar. Jadi suhu lempengannya lebih tinggi daripada suhu luar, jadi dia akan mengalirkan panas dari lempengan ini ke lingkungan sekitar. Perpindahan panas konveksi dibagi menjadi dua ya. Ada perpindahan konveksi bebas atau alami, yaitu terjadi karena perbedaan kerapatan yang disebabkan oleh gradien suhu ya. Kalau konveksi bebas itu perpindahan panas secara natural atau tanpa ada paksaan dari tekanan udara luar ya. Terus yang kedua ada perpindahan panas konveksi secara paksa. Kalau secara paksa berarti ada gerakan pencampuran secara mekanis ya, seperti peniupan atau penghembusan udara ke sebuah sistem itu sendiri. Seperti lainnya di radiator, kan di situ ada kipas angin untuk mempercepat pendinginan ya dari fluida dalam radiator ke lingkungan ya. Nah ini ya, laju perpindahan panas konveksi ini mengikuti hukum Newton tentang pendinginan ya. Di sini bisa kita lihat untuk laju perpindahannya ya, Q sama dengan HA dikalikan TS min T. T ini T tak terhingga ya, karena T lingkungan ini maksudnya ini. Kalau TS T benda yang mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada suhu lingkungannya, dimana H itu koefisien perpindahan panas konveksi ya. Terus TS suhu permukaan pada benda, sedangkan T tak terhingga ini suhu lingkungannya. Koefisien perpindahan panas konveksi menggambarkan energi yang dibuang tiap satuan waktu ya, tiap satuan luas dan tiap satuan perbedaan suhu ya. Ini ya, perpindahan panas yang terjadi jika cairan atau gas yang suhunya tinggi mengalir ke tempat yang suhunya lebih rendah, sehingga memberikan panasnya pada permukaan yang suhunya yang lebih rendah ya. Sama tadi ya, ini persamaannya sama, Q sama dengan HA yang dikalikan TW min T tak terhingga. TW itu platnya tadi atau sistemnya lah, dikurangi suhu lingkungannya. Ini satuan-satuan dari parameter-parameter yang akan kita hitung nanti. Kalau koefisien perpindahan panas konveksi itu watt per meter persegi Celsius ya. Sedangkan A ini luas penampang dari sistem itu atau plat itu ya. Sedangkan TS atau TW ini temperatur permukaan dari benda atau plat atau sistem ya. Sedangkan T tak terhingga temperatur di lingkungannya ya. Nah ini ya, ini kita contohkan lagi perpindahan panas konveksi ya, yang terdiri dari konveksi alami atau bebas dan perpindahan panas konveksi paksa.
Kalau yang alami itu seperti ini, ketika ya, misalkan ini ada sebuah telur, terus ini ada udara yang melewati telur yang panas ini ya. Nah, udara dingin melewati sebuah telur, terus akan menyerap kalor ya dari telur keluar ya, sehingga suhu telur akan menurun. Nah, ini secara alami. Sedangkan perpindahan yang dipaksakan yaitu dipaksakan dengan adanya hembusan angin ya, seperti pada radiator ya, ataupun pada kendaraan sepeda motor yang masih menggunakan sirip ya. Nah, itu juga dipaksakan karena didinginkan oleh hembusan angin yang menerpa sirip-sirip pada bodi silinder mesin ya. Nah ini ya, ini perpindahan konveksi bebas. Nah, pada kali ini kita akan membahas khusus untuk perpindahan panas konveksi bebas atau alami ya. Nah, ini tadi contohnya sebuah telur. Terus untuk contoh yang kedua ini ada sebuah kaleng soda yang dingin ya. Nah, ini kebalikannya, ketika ada udara udara panas melewati sebuah soda yang dingin, maka panas dari udara tersebut akan diserap oleh minuman soda yang dingin ini ya. Nah, kalau yang di sini kan bendanya yang panas atau telurnya yang panas, kalau dingin soda yang dingin. Jadi udara melewati sebuah kaleng soda yang dingin, terus udara panas itu diserap oleh kaleng soda ini ya. Nah, sehingga udara yang sudah melewati kaleng soda akan menjadi dingin. Nah, ini pengertiannya tadi ya. Disebut juga konveksi alamiah ya, atau natural convection. Terjadi karena fluida mengalir secara alami, tidak dipompa atau tidak dihembus. Fluida dapat mengalir secara alamiah karena adanya perubahan fisis ya, atau terutama merapat masanya, dan pengaruh dari gaya apung atau buoyancy force ya. Nah, ini hukum Newton yang tadi ya, hukum Newton tentang konveksi, perpindahan panas konveksi ya. Perpindahan panas konveksi secara alami mempunyai kaidah-kaidah ya. Yang pertama, aliran fluida pada perpindahan panas konveksi bebas terjadi secara alami karena adanya gaya apung, sehingga hampir selalu berada pada kecepatan rendah. Terus yang kedua, secara umum konveksian perpindahan panas konveksi yang alami bernilai lebih kecil dibandingkan perpindahan panas konveksi paksaan ya, pasti lebih kecil ya, karena dia berjalan secara alami. Nah, kalau dipaksakan berarti tambahkan hembusan angin, jadi perpindahan panasnya lebih cepat ya. Nah, terus nilai H atau koefisien perpindahan panas konveksi pada konveksi bebas dipengaruhi oleh sifat fisis fluida dan bentuk geometri bendanya ya. Nah, sifat fisis fluida yaitu ya fluida apa yang dipakai, apakah udara ataukah zat cair, dan juga bentuk geometri benda. Bentuk geometri benda berarti kan semakin lebar bendanya maka lebih cepat memindahkan panas dari benda tersebut ke lingkungan. Terus berikut penyelesaian pada persamaan perpindahan panas konveksi memunculkan beberapa parameter ya, seperti parameter bilangan tak berdimensi ya, seperti ini ya. Di sini ada bilangan Grashof ya, atau GR. Nah, GR ini persamaannya G dikalikan beta dikalikan perbedaan suhu TW min T tak terhingga dikalikan R pangkat 3 dibagi V kuadrat, V kecil kuadrat. G ini percepatan gravitasi, beta ini koefisien ekspansi volume. Nah, ini persamaan dari koefisien ekspansi volume ya, atau seperti F atau seperti K. Nah, seperti kita ketahui untuk TF ini sama dengan TW ditambah T tak terhingga dibagi 2.
Terus untuk V itu viskositas kinematik fluida atau kekentalan kinematik dari sebuah fluida. Sedangkan TW suhu permukaan benda tak terhingga suhu pada jarak tak terhingga dari benda ya. Sedangkan L itu panjang karakteristik dari benda yang akan diukur ya, perpindahan panasnya ya. Selain bilangan Grashof, ada juga koefisien perpindahan panas pada konveksi bebas yang dipengaruhi oleh bilangan Prandtl ya. Prandtl seperti ini. Prandtl sama dengan molecular diffusivity of momentum dibagi molecular diffusivity of heat. Nah, untuk kemarin kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan alpha ini ya. Alpha itu diffusivity dari panas ya. Nah, sedangkan V ini viskositas kinematis. Jadi angka Prandtl itu perbandingan dari viskositas kinematis dengan diffusivity fluida tersebut. Nah, kalau kita jabarkan lagi persamaan jadi mu dikalikan Cp dibagi K. Nah, kalau mu ini viskositas dinamis ya. Nah, seperti kita ketahui untuk viskositas kinematis itu sama dengan viskositas dinamis dibagi dengan rho. Nah, sedangkan di alfa sama dengan K dibagi rho dibagi Cp. Nah, ini rho nya kita coret-coret, akhirnya menjadi seperti ini untuk bilangan Prandtl ya, mu dikalikan Cp dibagi K. Nah, sebagai catatan, sifat fluida dievaluasi pada suhu lapisan tipis atau film ya, atau TF ya. TF ini sama dengan TW ditambah T tak terhingga dibagi 2. Nah, sehingga koefisien perpindahan panas konveksi bebas bisa untuk berbagai situasi dapat didekati dengan persamaan empiris ya. Nah, ini salah satu persamaan empiris untuk mendekati lah hasilnya, mendekati koefisien bebas rata-rata tadi ya. Nah, ini ada NU sama dengan HL per K ya. H itu koefisien perpindahan panas konveksi, L itu panjang karakteristik, sedangkan itu konduktivitas termal dari fluidanya itu. Nah, HL per K sama dengan C dikalikan GR PR ya. GR itu bilangan Grashof tadi, terus PR itu bilangan Prandtl ya. Nah, sehingga bilangan GR PR ini bisa disebut juga dengan bilangan Rayleigh ya. Nah, jadi HL per K sama dengan C dikalikan bilangan Rayleigh ya, atau C dikalikan Rayleigh pangkat N. Nah, nilai C dan N tergantung pada geometri benda dan daerah aliran yang dikalikan dalam bilangan Rayleigh tadi ya. Nah, jadi ini ada sebuah konstanta tergantung dari geometri benda dan daerah aliran karakteristiknya ya. Nah, berikut beberapa persamaan empiris untuk kasus-kasus perpindahan panas konveksi bebas ya dari berbagai geometri benda. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama itu plat tegak, plat datar, plat yang dimiringkan, silinder dan bola. Jadi bentuk-bentuk ini mempunyai persamaan empiris masing-masing ya, berdasarkan geometrinya masing-masing. Misalkan ini ya, ini ada plat tegak seperti ini. Untuk bilangan Rayleigh-nya antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 ya. Sedangkan untuk nilai N-nya sekian ya. Jadi tinggal pakai sebenarnya kita itu nanti. Begitu juga untuk plat dimiringkan atau plat yang horizontal seperti ini, mempunyai bilangan Rayleigh masing-masing ya.
Terus ini untuk bentuk-bentuk yang lain ya, silinder, silinder tegak, silinder horizontal, dan bola. Nah, ini ada bilangan ralik masing-masing ya. Nah, ini untuk memperjelas lagi diagram-diagram tadi ya. Ini untuk plat datar atau horizontal plate ya. Di sini ada suhu permukaannya, terus kisaran dari bilangan laritnya ya, 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷. Untuk NU nya 0,54 RA 1/4 L ya. Terus untuk kisaran 10,7 sampai 10⁻11, 10⁻7 sampai 10⁻11, nilai NU nya sekian. Nah, jadi panjang karakteristik untuk kasus ini adalah luas plas dan keliling plat ya, terdiri dari luas platnya dan keliling platnya. Terus ini untuk plat yang dimiringkan ya. Nah, untuk kasus ini persamanya juga sama dengan kasus 2B tadi ya. Nah, cuman dimodifikasi pada bilangan Grashof saja. Nah, jadi ganti dengan G cos theta. Jadi kan di sini ada sudut ya. Nah, sudut tinggal mengalihkan dengan sudutnya ya. Jadi G dikalikan cos theta. Jadi kira-kira untuk kisaran laliknya itu lebih kecil dari 10⁻⁹. Terus untuk silinder, silinder tegak mempunyai panjang karakteristik seperti ini ya. Begitu juga untuk silinder horizontal. Nah, untuk nilai bilangan laliknya lebih kecil sama dengan 10⁻12. Sedangkan untuk mencari nilai NU nya Anda bisa memakai persamaan ini ya. Ini untuk silinder. Silinder tadi yang D nya lebih besar sama dengan 35L dibagi GR L pangkat 1/4 ya. Ini untuk silinder yang diameternya lebih besar dari ini ya. Terus untuk bola, panjang karakteristiknya yaitu D. Nah, ini ya diameter bolanya ya. Sedangkan untuk bilangan laliknya lebih besar sama dengan 10⁻11. Sedangkan untuk bilangan pendelnya lebih kecil sama dengan 0,7. Untuk mencari nilai NU nya Anda bisa memakai persamaan ini. Nah, jadi lebih mudah ya, Anda tinggal memasukkan persamaan ini. Nah, untuk lebih mudah mempelajari perpindahan panas konveksi alami, ada baiknya kita belajar contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya. Ada perbedaan antara suhu tubuh normal dengan suhu lingkungan, maka secara alami manusia akan kehilangan panas ke lingkungan sekitar setiap saat ya. Jika suhu lingkungan rata-rata adalah 29 Celcius, terus suhu normal tubuh manusia adalah 37 Celcius, dan panas yang hilang ke lingkungan dianggap mengikuti mekanisme perpindahan panas konveksi bebas ya. Hitung berapa panas yang hilang setiap saatnya. Nah, berikut untuk cara-cara untuk analisanya ya. Analisanya terus kita harus menggunakan asumsi-asumsi ya. Asumsi yang pertama, panas yang hilang hanya disebabkan oleh beda suhu antara tubuh dan lingkungan. Ini asumsi yang pertama ya. Terus asumsi yang kedua, tidak ada gaya luar yang menyebabkan aliran udara sehingga perpindahan panas mekanismenya secara bebas atau natural ya. Terus yang ketiga, tubuh manusia adalah silinder tegak. Nah, asumsinya manusia itu silinder tegak dengan diameter 30 cm dan tinggi 160 cm. Nah, terus yang keempat, perpindahan panas terjadi steady state ya. Terus yang kelima, udara dianggap sebagai gas ideal. Terus yang keenam, tekanan udaranya
pada tekanan 1 atmosfer ya. Nah, ini sifat-sifat udara ya. Sifat fisis udara ditentukan berdasarkan suhu film atau TF tadi ya. Berarti kan Anda kita mencari suhu film atau TF tadi ya. Tinggal mencari TW ditambah T hingga dibagi 2. Sehingga TF didapatkan 306 Kelvin ya. Oh ya, nanti sebelum dihitung suhunya kita konversikan dulu Kelvin dulu ya untuk suhu TW dan suhu tak terhingganya ya. Untuk suhu tubuhnya 37 berarti kan 310 Kelvin, dan untuk suhu lingkungan 29 Celcius sama dengan 302 Kelvin. Setelah kita mendapatkan suhu TF nya, maka didapatkan juga data sifat fisis udara pada suhu 33 Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, ini parameter yang akan kita pakai ya. Nah, itu konduktivitas termalnya 0,026 watt per meter Kelvin. Nah, sedangkan untuk Rho massa jenisnya 1,148 kg per meter kubik ya. Nah, terus untuk viskositas udara pada suhu 33 Celcius itu sebesar 1,874 kali 10⁵ kg meter per second. Sedangkan untuk kapasitas kalor pada tekanan konstan sebesar 1012 Joule per kilogram Kelvin. Harga ini didapatkan dari tabel perpindahan panas ya. Anda bisa mencari sendiri ini ya, dari asumsi-asumsi yang ini ya, sifat fisis udara pada suhu 33 Celcius dan tekanan 1 atmosfer ya. Terus kita hitung viskositas kinematisnya ya. Nah, kita hitung viskositas kinematis, yaitu viskositas dinamis dibagi dengan massa jenisnya. Nah, sehingga didapatkan untuk viskositas kinematisnya sebesar 1,632 kali 10⁻⁵ meter persegi per second. Nah, terus panjang kali karakteristik manusia tadi diasumsikan 160 cm atau 1,6 meter ya. Terus kita hitung koefisien ekspansi ya dari sebuah volumenya ya. Nah, kita cari harga betanya sebesar seperti F tadi ya. TF itu suhu film tadi ya. Jadi seper 306 atau sebesar 3,27 kali 10⁻⁵ per Kelvin ya. Terus untuk percepatan gravitasi 9,8. Nah, setelah itu kita cari bilangan Grashof-nya ya. Nah, ini kan udah dapatkan parameternya nih. GRL sama dengan G dikalikan beta dikalikan TW min tak terhingga dikalikan R⁻3 dibagi V kuadrat atau viskositas kinematisnya. Sehingga untuk didapatkan untuk bilangan Grashof-nya sebesar 3,943 kali 10⁻⁹. Setelah itu kita hitung bilangan Prandtl-nya ya. Nah, bilangan Prandtl kita tinggal masukkan juga ya parameter tadi ya. Prandtl sama dengan mu dikalikan Cp dibagi K. Mu itu viskositas dinamis, Cp itu kapasitas panas pada tekanan konstan dibagi konduktivitas termal, sehingga bilangan Prandtl didapatkan 0,7294 ya. Nah, setelah itu kita hitung bilangan Rayleigh ya. Bilangan Rayleigh itu perkalian antara bilangan Grashof sama bilangan Prandtl. Nah, jadi untuk bilangan Rayleigh-nya didapatkan sebesar 2,858 kali 10⁻⁹. Nah, setelah itu kita cari persamaan ini ya untuk diameter panjang karakteristiknya ya. Nah, kita cari panjang karakteristiknya ya. Kalau silinder dianggap silinder ya, silinder tegak.
persamaannya ini yang dipakai ya, 35L dibagi GR L pangkat 1/4 ya. Nah, berarti 35 dikalikan tinggi dibagi bilangan threshold pangkat 1/4, threshold pangkat 1/4 ya, sehingga didapatkan untuk panjang karakteristiknya sebesar 0,22 meter. Nah, setelah itu kita bandingkan untuk mencari bilangan Raleigh tadi ya, di sekitar mana tadi ya. Bilangan ini nanti akan dipakai pada perhitungan mencari bilangan ini ya, N ini ya. Diketahui diameter silinder 30 atau 0,3 meter, berarti kan lebih besar dari 0,22 atau panjang karakteristiknya, sehingga untuk kasus ini persamaan N nya yang digunakan sama dengan persamaan untuk plat tegak pada kisaran RA 10/9 sampai 10/13. Jadi yang dipakai yang persamaan ini ya. NU sama dengan 0,1 kali Raleigh pangkat 1/3, sehingga didapatkan untuk bilangan NU nya 141,91. Terus kita cari koefisien perpindahan panas konveksi bebas ya, atau nilai koefisien bebas rata-ratanya tadi ya. NU sama dengan HL dibagi K. Jadi kita mencari koefisien perpindahan panas dari hasil perhitungan NU tadi ya, sehingga H sama dengan K kalian NU dibagi L. Sehingga koefisien perpindahan panas konveksi bebasnya sebesar 2,306 watt per meter persegi Kelvin ya. Untuk mencari panas yang hilang, kita hitung dulu luas permukaan silinder ya. Tadi kan diasumsikan manusia itu berbentuk silinder ya, dengan tinggi sekian, diameter sekian. Nah, kita hitung dulu luas permukaan silindernya ya. Pi dl ditambah 1/4 pi d kuadrat. Sehingga didapatkan untuk luas permukaan silindernya sebesar 1,65 meter persegi. Setelah didapatkan ini, maka kita bisa menghitung laju perpindahan panas konveksi bebas atau panas yang hilang. Q sama dengan HA dikalikan dW min T tak terhingga, sehingga didapatkan panas yang hilang sebesar 30,44 watt atau 30,44 joule per second. Terus kemudian kita hitung panas hilang selama 1 hari, berarti kan dikalikan 3600 second selama 24 jam, sehingga sehari panas yang hilang sebesar 631,204 kilokalori per hari. Ini yang panas manusia ya, dalam sehari hilangnya sekian ya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan kita tentang perpindahan panas secara konveksi ya, terutama perpindahan panas secara konveksi natural ataupun bebas ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang perpindahan panas konveksi secara paksa ya. Secara paksa berarti ada faktor yang dipaksakan seperti hembusan angin dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.